Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 4 yaitu ringannya sholat bagi musafir. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum Bu Guru lanjut ke materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan kompetensi dasar kita yaitu menganalisis ketentuan sholat bagi musafir. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menjelaskan ketentuan sholat bagi musafir. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hikmah sholat bagi musafir. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Ada dua gambar, yaitu gambar apa, Nak? Gambar tentang pesawat terbang di sini, kapal laut. Apa menurut kalian tentang dua gambar ini? Ya, yaitu seorang yang sedang melakukan bepergian. Ada yang naik kendaraan laut, ada yang naik kendaraan udara. Kalau kendaraan darat bisa berupa kereta api ya, atau kendaraan umum bis dan sebagainya. Nah, kalau sudah melakukan perjalanan, berarti kita tetap diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Nah, di sini Allah memberikan suatu rukhsah atau keringanan. Apa saja? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Kegiatan belajar kita yang pertama yaitu A. Ketentuan rukhsah bagi musafir. B. Hikmah rukhsah sholat bagi musafir. Kita akan belajar tentang A. Ketentuan rukhsah bagi musafir. Nah, anak-anak, apa sih yang dinamakan dengan safar? Safar secara bahasa berarti melakukan perjalanan. Kalau secara istilah, seseorang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu. Kemudian apa yang dimaksud dengan musafir? Musafir adalah orang yang melakukan bepergian jauh atau perjalanan dan kiranya tidak mampu melewati waktu-waktu sholat dengan pasti. Sehingga dia mendapatkan suatu rukhsah, yaitu keringanan dari Allah. Nah, selanjutnya, apa yang disebut dengan musafir? Ciri-cirinya apa? Syaratnya apa disebut sebagai musafir? Ada 3. Yang pertama, niat. Musafir tersebut niat untuk melakukan perjalanan lillahi ta'ala untuk ibadah. Bukan untuk maksiat, bisa umroh, bisa haji, bisa silaturahim dan lain sebagainya. Yang kedua, keluar dari daerahnya. Jadi seorang musafir ini tidak berada di daerahnya, tapi sudah keluar dari daerahnya, berarti sudah jauh ya dari tempat tinggalnya. Yang ketiga, memenuhi jarak tertentu. Nah, jaraknya di sini minimal berapa kilometer? Ya, 81 kilometer. Nah, ini 3 syarat yang disebut dengan seorang musafir. Jangan lupa diingat-ingat ya, Nak. Selanjutnya, rukhsah. Apa rukhsah yang diberikan Allah kepada seorang musafir? Ada 4. Yang pertama, seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Yang kedua, diperbolehkan untuk menjamak sholat. Yang ketiga, boleh melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Dan yang keempat, diperbolehkan untuk tayamum jika tidak menemukan air untuk berwudu. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang mengqashar sholat. Mengqashar sholat adalah meringkas sholat yang 4 menjadi 2 rakaat, yaitu pada sholat duhur, asar, dan isya. Nah, ini sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang. Al-ayah ya, sampai ayat selanjutnya. Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi dari Aisyah, artinya pertama kali sholat diwajibkan adalah 2 rakaat, maka tetaplah sholat musafir 2 rakaat dan sholat yang mukim, yaitu orang yang menetap
sempurna 4 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari dua dalil ini, dari Al-Quran dan hadis yang sahih ini jelas bahwa diperbolehkan untuk mengqashar sholat bagi seorang musafir. Sholat apa saja yang bisa diqashar? Nah, yaitu zuhur, asar, dan isya diqashar menjadi 2 rakaat. Oke, selanjutnya yaitu menjamak sholat. Nah, apa menjamak sholat? Ya, menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu betul. Di sini bisa berupa jamak takdim maupun jamak takhir ya. Sudah Buku ajarkan pada bab sebelumnya. Syarat mendahulukan atau mentakdim sholat adalah yang pertama, sholat yang pertama harus didahulukan, kemudian sholat yang kedua. Yang kedua, niat menjamak takdim sholat. Yang ketiga, kedua sholat harus dilakukan secara berturut-turut tertib, yaitu tidak boleh ditunda terlalu lama. Jadi misalnya zuhur sama asar di waktu zuhur. Zuhur dulu, setelah itu salam, langsung sholat asar. Tidak boleh ngobrol dulu, habis itu sholat asar. Tidak boleh. Jadi harus segera dilakukan. Yang keempat, harus dalam keadaan musafir dalam melaksanakan sholat yang kedua. Nah, ini syaratnya ya untuk mentakdim sholat. Selanjutnya yaitu sholat di atas, setelah takdim ini nanti kita akan belajar. Nah, syarat menunda mentakhir sholat adalah yaitu niat mentakhir sholat pertama ke dalam sholat kedua di waktu sholat yang pertama. Yang kedua masih dalam keadaan musafir dalam melaksanakan sholat yang kedua. Nah, jadi hampir sama ya. Niat dulu menjamak takhir, lalu tetap dalam keadaan musafir untuk melaksanakan sholat yang kedua. Oke. Yang ketiga, kita akan belajar tentang sholat di atas kendaraan. Nah, seorang musafir diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di atas kendaraan dikarenakan khawatir akan habisnya waktu sholat. Nah, biasanya kalau naik kendaraan umum, susahnya tidak bisa berhenti semau kita. Jadi kita harus mengikuti drivernya, ya kan? Nah, di sini diperbolehkan oleh Islam, Allah memberikan rukhsah untuk melakukan sholat di atas kendaraan. Nah, bagaimana tata caranya? Baik di pesawat, bus, kereta, atau kapal laut. Yang pertama, hendaknya sholat dengan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, kita boleh melakukan sholat dengan duduk, ya. Kemudian dengan cara apa? Berisyarat ketika rukuk dan sujud, ya. Rukuknya sedikit membungkuk, kalau sujud lebih membungkuk lagi. Yang kedua, hendaknya dilakukan secara berjamaah terutama bagi laki-laki. Jika tidak mungkin dilakukan berjamaah dan tidak ada tempatnya, maka boleh sholat dengan sendiri-sendiri ya, kaum munfarid ya. Yang ketiga, mengerjakan sholat seperti biasa. Berarti niat dulu sholat fardu, lalu takbiratul ihram, Al-Fatihah, dan seterusnya sampai diakhiri dengan salam. Nah, ini sholat di atas kendaraan, jadi boleh. Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Nah, kesusahan kita untuk menentukan kiblatnya karena kendaraan itu terus berjalan. Boleh mengikuti arah kendaraan tersebut untuk arah kiblatnya. Sampai sini paham anak-anak? Oke, semoga semuanya paham nak ya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang tayamum. Nah, apa tayamum? Anak-anak selanjutnya yaitu tentang tayamum. Apa tayamum? Tayamum adalah menyapu muka dan tangan dengan debu yang suci. Tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi besar. Nah, jika tidak ditemukan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Begitu pula dengan seorang musafir. Hari ini dijelaskan berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 43 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Shadaqallahul azim. Nah, artinya adalah, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, di situ jadi anggota tubuh yang diusapkan yang diusap ketika tayamum adalah hanya wajah dan tangan. Nah, ini diterangkan oleh surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya, apa saja syarat tayamum? Yang pertama, tidak ada air. Jika tidak menjumpai air, sudah berusaha mencarinya, maka diperbolehkan untuk tayamum menggunakan debu yang suci. Yang kedua, sakit yang tidak boleh terkena air. Misalnya apa? Sakit tidak boleh terkena air, kayak habis operasi ya, atau misalnya dia diinfus atau dipasang oksigen, boleh untuk tayamum. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Nah, tayamum itu hanya bisa dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh sholat duhur misalnya jam 11:30, tapi sudah tayamum jam 11, itu tidak boleh karena belum masuk waktu sholat duhur. Yang keempat, memakai debu yang suci. Jadi debu yang digunakan harus debu yang suci. Di mana kita menjumpainya? Bisa di atas meja, biasanya di dinding, ya di kursi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam perjalanan jauh. Nah, ini ya. Jadi seorang telah atau sedang melakukan safar ya. Boleh untuk tayamum. Yang keenam, air yang bersuhu dingin sekali dan dikhawatirkan akan terjadi suatu kemadharatan atau bahaya, maka boleh untuk bertayamum. Kemudian rukun tayamum ada berapa? Ada 4. Yang pertama, niat tayamum. Niatnya adalah nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Lalu mengambil debu suci dan diusapkan ke muka. Kemudian mengambil debu suci lagi, lalu diusapkan kedua belah tangan sampai siku dengan 2 kali usapan. Yang keempat, dilakukan dengan tertib atau berurutan. Jadi, wajah dulu atau muka, baru kedua tangan. Debunya ini diambil masing-masing ya, tidak boleh sekali ambil debu buat 2 kali usapan. Dalam artian buat muka langsung buat tangan tidak boleh. Jadi ambil dulu buat muka, lalu buat tangan. Nah, sunat tayamum apa saja? Nah, sunat tayamum ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Dan yang ketiga, dilakukan secara beriringan atau al-muwalah. Selanjutnya, apa saja yang membatalkan tayamum? Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Misalnya, buang angin, buang air kecil, buang air besar, menyentuh seseorang yang bukan muhrimnya, dan lain sebagainya, itu membatalkan tayamum. Yang kedua, ditemukan air. Apabila ditemukan air, maka tayamum menjadi batal dengan sendirinya. Jadi harus berwudu ya. Yang ketiga, hilangnya penghalang. Apabila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada, maka tayamumnya batal. Misalnya ketika mau wudu ternyata di situ ada binatang buas, akhirnya gak berani untuk berwudu, boleh tayamum. Tapi kalau binatang buas sudah tidak ada, maka harus berwudu. Nah, ini yang membatalkan tayamum. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang bagian B. Apa itu? Nah, yaitu tentang hikmah rukhsah bagi musafir. Apa hikmahnya? Allah memberikan keringanan bagi seorang musafir. Yaitu hikmahnya pertama, dengan adanya rukhsah membuktikan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Yang kedua,
membuktikan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Jadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebenarnya Allah juga memberikan keringanan kepada hambanya. Jadi ini hikmahnya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar tentang latihan soal. Nah, ayo berlatih soal. Ada apa saja? Ada 5 soal. Kalian jawab dengan baik. Yang pertama, seseorang disebut sebagai musafir jika memenuhi 3 syarat, yaitu ada apa saja? Tadi sudah guru jelaskan. Yang kedua, di antara rukhsah yang diberikan kepada musafir dalam ibadah sholat adalah apa? Salah satu rukhsah yang diberikan Allah kepada seorang musafir. Kamu tulis di sini. Yang ketiga, tujuan perjalanan harus mubah, bukan untuk bermaksiat. Hal ini merupakan syarat dari syarat dari apa? Tadi sudah Guru jelaskan. Nomor 4, sholat fardu yang boleh dikosor ketika melakukan perjalanan sebagai musafir adalah apa sholat fardu yang bisa dikosor? Apa saja? Nah, yang kelima, syarat yang harus dipenuhi untuk mentakhir sholat bagi musafir apa? Oke, kalian jawab di buku PS kalian. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, nomor 1 adalah niat. Nah, boleh niat, boleh keluar dari daerahnya, dan yang terakhir boleh memenuhi jarak tertentu. Nah, ini ya, jawabannya boleh dipilih salah satu. Yang kedua yaitu mengqashar sholat atau maaf ya, nomor 1 3 ini jawabannya ya. 3 ini. Yang nomor 2 mengqashar sholat atau menjamak sholat, boleh sholat di atas kendaraan atau tayamum. Nah, di antara 4 ini. Yang ketiga yaitu mengqashar sholat ya. Yang keempat, sholat apa yang bisa dikosor? Zuhur, asar, dan isya. Yang kelima, kamu pilih salah satu ya. Boleh niat mentakhir sholat pertama ke dalam sholat kedua di waktu pertama atau masih dalam keadaan musafir. Bagaimana? Benar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, syukran kafiran. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.